بسندنا المتصل الإمام الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي قال: كل مريد لا يلقي على نفسه في أوان إرادته 12 وظيفة فليس بمريد. كل مريد, setiap murid. Kita ini disebut murid karena berkehendak ingin mengenal Allah, karena berkehendak ingin wusul, merasakan hadirnya rohani kita, kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibn Arabi memberikan rumusan adab-adab. Ini adab-adab besar, kita lakukan semampunya, ya. Kalau nggak mampu ya dicicil, jangan ditunda-tunda. Nah, kullu murid ini tidak ada pengecualian, semua kullu murid, kecuali majzub. Majzub tidak disebut murid, ya. Murid berarti salik. Jadi kalau di level macam-macam thariqah itu kan ada thariqah 3 yang saya sebut biasanya. Thariqah sufi itu salik, murid. Thariqah majzub itu muhib, ahli mahabbah. Yang ketiga thariqah malamatiyah. Kita ini yang pertama ini. Antum gak akan sanggup ngikutin wali majzub, dan juga gak akan sanggup ngikutin wali malamatiyah, ya. Tapi kita ihtiram kalau ketemu wali majzub, kita tasdik kalau ketemu wali malamatiyah, husnuzan. Karena ujian malamatiyah husnuzan, selalu husnuzan atau suuzan, baik sangka atau buruk sangka, gak lebih dari itu, ya. Tasdik atau inkar. Nah, kita yang pertama ini. Nah, kalau di majzub dia punya sistem yang, kalau di filsafat itu ada aliran namanya post struktural. Jadi dia nggak mau ngikut program, di jalannya jalan sendiri. Dia nggak ada rambu-rambu deh. Itu majzub sama alamat itu nggak ada rambu-rambu. Mereka tidak pernah ingkar syariat, tapi jangan antum berharap melihat mereka mengamalkan syariat, kecuali mereka lagi halnya sufi. Majzub, orang majzub gimana mau? Majzub urfi anhul qalam. Majzub itu ada orang mabuk 70 kali lipat dari majzub, daripada sakr, orang mabuk. Kalau malamatiyah, dia mabuknya disimpan di bagian paling dalam hatinya, aslinya dia mabuk, tapi Allah beri kemampuan kepadanya menahan mabuknya. Nah, itulah Nabi SAW menyisakan sedikit itu. Tapi Nabi nggak sampai malamatiyah karena beliau lebih kuat. Maka beliau mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatuha. Hud wa akhwatuha. Ada hadis begitu? Hadis sahih, ada di Bukhari, kesingat saya. Surat Uhud dan saudara-saudaranya membuat kepalaku beruban. Apa itu? Diusut-usut, banyak ayat-ayat yang berat, tapi yang paling berat wastaqim kama umirta. Hei Muhammad, istaqim, hendaklah engkau teguh supaya enggak mabuk, ya. Ada sahabat Nabi Hudzaifah, ada Hanzalah. Itu orang-orang ketika kena mabuk itu enggak tahan. Jadi sahabat Nabi itu ada yang enggak tahan. Maka ada beberapa riwayat sahabat Nabi beberapa ayat pingsan. Di zaman Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dibacain surat Al-Hadid sampai di ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, pingsan. Kita nyebutnya fana, gak kuat nahannya. Sayyidina Musa pingsan, benar ya? Sayyidina Musa pingsan. Ini hal yang bergejolak di dalam hati, mau disampaikan nanti ditakfir orang. Nah, itu yang dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini ada ayat, kalau aku jelaskan mana ayat ini, lakafartumuni, kalian akan kafirkan aku. Di riwayat lain, la rajamtumuni, kalian akan rajam saya, ya. Tapi tenang, itu dulu. Sekarang ilmu ini sudah bertahap dibuka, sudah dimulai oleh Imam Hakim Tirmizi di abad ketiga, diteruskan Imam Sulami, Imam Kusyairi, terus sampai sekarang. Akhirnya ilmu ini menjadi biasa.
Cuma meskipun biasa, kita harus pakai cara menjelaskannya. Kalau enggak, nanti tambah gawat, ya. Nanti orang salah paham lagi. Nah, jadi kita tidak sanggup, antum nggak akan sanggup ngikutin pola-pola 17, nggak sanggup. Ya, ikut bahlul ente ntar. Ya, hanya orang-orang yang dikuatkan kolbunya. Itu yang khidmat ke beliau itu berat sekali ujiannya. Hanya ke orang yang khidmat ke wali-wali majzub. Dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, berat sekali. Tapi tasdik beliau dapat anugerah. Dibukakan oleh Allah batinnya, dilapangkan pikirannya. Sama, oleh malam mati ini lebih dahsyat lagi. Nah, dan malam mati itu setiap zaman ada. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, muridnya. Jadi mabuknya Syekh Abdul Qadir Jilani diturunkan kepada Qutb Al-Ban. Turun ke beliau. Kalau nggak ada orang mabuk kayak beliau, nggak akan ada orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Karena gurunya mabuk, muridnya betul-betul dahsyat. Nggak bisa nyelesain Palestina kalau nggak Salahuddin. Siapa gurunya, mursyidnya? Qutb Al-Ban. Jadi kalau ada orang hari ini jualan khilafah, tapi jauh daripada nur ilmu asrar ini, ilmu tasawuf, saya meragukan dia. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mengambil alih Al-Azhar tanpa perang, tanpa darah. Tuh, kalau udah dapat nur kewalian. Padahal sebelum itu Salahuddin Al-Ayyubi masih perang saudara dengan teman-temannya. Perang sama ini, perang. Ketemu Qutb Al-Ban, nggak ada, aman. Dibersih nama Qutb Al-Ban. Qutb Al-Ban, jangan antum harap ketemu dia lagi sholat. Dia nggak ingkar sholat. Dia di dalam begitu itu ingat Allah. Antum di dalam sholat lupa Allah. Tuh, gimana? Yang belagu sosok pinter sholat. Kita ini baru latihan sholat. Ya, kita ini baru bener-bener latihan, belum bener-bener sholat. Ya. Tanyalah antum ke guru-guru ya, salam. Ya, tanya ke kawan-kawan kita, apakah dia benar-benar sholat? Kan hakikatul sholat, aqimus sholata li dzikri. Apa benar sudah mendirikan sholat dengan zikrullah? Kan belum. Saya masih meragukan. Ya. Kita ini baru latihan zikir. Maka kalau ketemu wali-wali majzub, wali-wali malamatiyah ini, kita ihtiram dan tasdik. Kita katakan, aku tidak ingkar kepadamu, tapi mohon maaf, mungkin tidak sanggup mengikutimu. Boleh mengatakan begitu, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau antum mau ikut, silakan. Mau khidmat sama mereka, ya. Kalau ada yang angkat tangan. Nah, kita khidmatnya di bidang lain. Nah, kita jalurnya yang pertama, Thariqatus Sufiyah. Tapi jangan ngerasa sufi juga. Kita sedang belajar, ingin mengikuti jalan mereka. Sederhana begitu. Ya, masa sufi begini, sarungan pakai kopiah hitam, ini nggak pas. Sufi pakai apa dia? Pakai apa dia? Orang banyak sufi itu kemana-mana ke serban, gitu. Kemana-mana buat tasbih. Udeng-udengnya itu bukan sufi. Udah ngeliat orang Yaman belum? Nyabit rumput pakai serban. Itu pakaian adatnya orang Arab. Tapi ada yang sorban ulama, itu ada. Orang-orang ulama Saudi sebagian berlebihan juga mengatakan bahwa serban itu libasus syuhrah, pakaian syuhrah. Itu berlebihan juga. Ada syekh mereka namanya Utsman Al-Khamis. Ya, ditanya sama orang, gimana hukum pakai serban? Jawab dia, itu libas syuhrah. Libas syuhrah itu gaya-gayaan, beda-beda sama orang. Di hadis Abu Daud itu dimurkai Allah orang pakai libasus syuhrah. Lo nggak boleh ngomong begitu, itu kan pakaian Rasulullah. Kita cukup katakan niat kamu apa pakai serban, gitu aja. Maka saya tidak sepakat dengan fatwa yang mengatakan bahwa pakai serban libasus syuhrah. Ya, pakai aja. Ya, mau pakai kan? Ntar kita suluk pakai kok. Saya suluk nanti full pakai 10 hari. Insyaallah. Ditambah khirqah. Dulu kita cuma pakai khirqah, nggak pakai serban. Tapi sekarang kita akan pakai serban. Insyaallah ya, biar lebih. Karena malaikat itu berserban. Malaikat berserban. Para nabi hampir semua serban. Kalau ulama cuma Izzuddin bin Abi Salam yang nggak pakai serban. Kayak kita inilah.
pakai kopiah kupluk udah taruh gitu di kepalanya ya. Tapi ingat juga ilmu itu kadarnya bukan berdasarkan tebalnya sorban. Sorban itu libas ulama, kita aja dah ya.